Ada nggak ya suara Kak Astrid? Bisa dengar nggak ya adik-adik semuanya? Coba Kak Astrid mau lihat lambain tangannya. Coba lihat gimana. Oke, Kak Astrid mau nyapa sekali lagi. Selamat datang di iCampore dan Adventure Day 2021. Nah, hari ini adalah hari kedua kita akan iAward. Nah, Kak Astrid mau berterima kasih kepada adik-adik semua, kepada kakak-kakak pembina semua yang sudah datang tepat waktunya ya. Banyak berkat melimpah untuk adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Nah, sebelum mulai, Kak Astrid mau sapa dulu ah. Kemarin Kak Astrid nggak sapa-sapa ternyata banyak banget daerah yang ikut. Nah, Kak Astrid mau sapa nih ya. Dari mana ya? Yang terdekat dulu deh. Dari Conference DKI Jakarta, coba lambain tangannya Kak Astrid mau lihat. Mana coba-coba. Ada yang lagi kumpul nggak ya? Kak Astrid mau lihat. Oke. Ternyata ada. Oke. Nah, ternyata di DKI Jakarta tuh banyak, ada 935 sekian, banyak banget orangnya. Kak Astrid mau nyapa lagi dari Conference Jawa Tengah. Coba dari Jawa Tengah Kak Astrid mau lihat. Soalnya ini banyak juga nih ternyata. Jawa Tengah ada nggak tuh? Oke, selanjutnya dari yang banyak ada ternyata semuanya baik daftar. Oh, dari Sumatera. Coba Kak Astrid mau lihat dari Sumatera ada nggak? Coba lambain tangannya. Wah, keren. Ada yang sendirian di rumah, ada yang berdua, ada yang langsung banyakan di situ ternyata. Keren. Selanjutnya Kak Astrid mau nyapa dari mana ya? Dari Conference Jawa Barat. Coba Kak Astrid mau lihat, mana tangannya, coba lambain tangannya, Kak Astrid mau lihat. Oh ada, udah ada ternyata, mantap. Selanjutnya, mau yang jauh Kak Astrid, di mana ya? Daerah Nusa Tenggara, coba Kak Astrid mau lihat. Ada nggak sih dari daerah Nusa Tenggara? Coba Kak Astrid mau lihat, coba lambain tangannya. Mana Kak Astrid mau lihat, Kak Astrid mau lihat. Oke, ada. Selanjutnya Kak Astrid mau dari Kalimantan. Coba Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Coba Kak Astrid mau lihat. Lambain tangannya mana. Wah, keren. Oke. Lalu dari mana lagi ya? Jawa Barat, udah. Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Timur, coba dari Jawa Timur Kak Astrid mau lihat. Ada nggak ya? Oke, ada. Apalagi ya? Coba Kak Astrid lihat. Oh, dari Sulawesi. Coba, mana? Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Coba. Oke, bagus sekali. Dengan senyuman ya, disapanya bagus. Selanjutnya, oh, Manado dan Maluku Utara. Coba Kak Astrid mau, mana coba lihat lambaian tangannya dengan senyumannya. Oke, mantap. Selanjutnya apa lagi ya? Oh, ini juga banyak. Dari Papua. Mana coba dari Papua? Kak Astrid mau lihat adik-adik sama kakak pembina adventurernya mana ya? Kira-kira. Oke, puji Tuhan ada. Mantap. Selanjutnya dari mana lagi ya? Ternyata masih banyak banget loh. Dari Luwu Timur, dari Luwu. Halo, selamat datang. Terus dari mana lagi? Takutnya kasih nggak ada yang nggak disebutin. Oh, Minahasa Utara Bitung. Ayo, di mana? Kasih mau lihat, coba. Oke, mantap. Dengan senyuman ya. Kenapa kita harus semangat hari ini? Karena hari ini adalah spesial lagi. Karena kita akan menjalankan iAward. Oke, kasih sapa-sapanya sampai situ dulu deh. Nah, kita akan mulai dulu nih acaranya. Siapa yang sudah siap? Coba Kasih mau adik-adik semuanya tunjukin bahasa isyarat yang I love you yang kemarin kita udah belajarin. Coba kalau udah siap boleh ditunjukin Kak Astrid mau lihat. Mana coba. Oke, mantap. Semuanya sudah siap. Kalau gitu, mari kita undang Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing dengan berdoa di dalam hati kita, oke? Kasih waktu. Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Silahkan. Oke,
Nah, kita sudah mengundang Roh Kudus, berarti kita sudah siap ya. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Mars Adventurer. Nah, kemarin kita sudah belajar sign language-nya, berarti bolehlah ya kita nyanyi pakai sign language-nya di rumah masing-masing dan di tempat masing-masing ya. Oke, silakan host diputar lagu Mars Adventurer. Kita nyanyi sama-sama di rumah ya. Tunggu ya, kita masih menunggu. Semuanya sudah siap kan? Oke. Kami petualang dimanapun saja. Kami petualang belajar tiap hari, jadi jujur baik benar menjadi seperti Yesus. Kami petualang dimanapun saja. Kami petualang belajar tiap hari, jadi jujur baik benar menjadi seperti Yesus. Kami petualang. Oke, itu dia tadi Mars Adventurer, dan saat ini kita akan mendengarkan pembacaan perjanjian dan peraturan Adventurer yang akan dibawakan oleh Adventurer Joel Cesar Hutubesi dan juga Adventurer Patricia Adiningsi dari Konferensi Jawa Barat. Mari kita Yesus mengasihi saya dan saya dapat melakukan yang terbaik. Mari kita tuangkan tangan kita. Peraturan Adventurer, jadi suka menurut jadi suci, jadi benar, jadi manis budi, jadi sopan, jadi suka memperhatikan, jadi suka menolong, jadi gembira, jadi bijaksana, hormat dalam kebaktian. Oke, itu dia tadi pembacaan perjanjian dan peraturan Adventurer. Nah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Kasih akan pimpin doa ya. Oke, mari kita sama-sama tutup matanya, tunduk kepala, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang itu banyak, karena Engkau telah memberkati kami dan mempersiapkan kami, sehingga kami bisa mengikuti acara ini, walaupun hanya melewati daring saja ya Bapak. Tuhan berkatilah acara iKampore dan Adventurer Day ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan persiapkanlah kami masing-masing juga ya Bapak. Tuhan berkatilah pembicara, kakak instruktur yang akan membagikan materi yang berharga untuk kami, sehingga kami bisa belajar ke depannya ya Bapak. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang itu banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, tadi salah. Kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang Samuel part 1. Nah, sekarang kita akan mendengarkan masih tentang cerita Samuel, tapi part 2. Nah, ceritanya itu gimana ya kira-kira? Kalau gitu, kita langsung aja ya. Tapi Kak Frit mau bantu adik-adik semuanya mengingat kembali yang kemarin. Yang kemarin tuh tentang apa ya? Yang kemarin itu tentang Ibu Hana. Nah,
Kalau yang sekarang kira-kira bagaimana ya? Kalau gitu, kita lihat aja di video yang satu ini ya. Akhirnya, Samuel lahir. Dan selama masih menyusui, Samuel tinggal bersama-sama dengan Hana dan Elkana. Namun, setelah usai disapi, Hana menyerahkan Samuel menjadi pelayan Tuhan di rumah Allah di Silo dan dirawat dalam pengawasan Imam Eli, yaitu imam besar Silo. Meskipun begitu, Imam Eli merupakan seorang imam. Anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas, terkenal suka berbuat jahat dan sewenang-wenang. Mereka melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Mereka banyak memandang rendah korban untuk Tuhan. Banyak orang sudah mengadu kepada Imam Eli mengenai perbuatan anak-anaknya, tetapi anak-anak Imam Eli itu tidak mau mendengar nasihat ayahnya. Dan sementara itu, Samuel secara tekun melayani dan menjadi pelayan Tuhan sejak masih belia. Orang tuanya mengunjunginya setiap ibadah Quran tahunan, dan Imam Eli juga memberkati mereka. Samuel tumbuh menjadi pribadi yang disukai Allah dan masyarakat. Tapi pada suatu hari, Imam Eli yang sudah semakin tua, matanya mulai sulit melihat, dan pada saat itu ia sedang berbaring di tempat tidurnya. Dan Samuel juga telah tertidur di dalam bait suci, di tempat tabut Allah. Ia terbangun. Ia mendengar suara memanggilnya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel menghampiri Imam Eli yang disangka telah memanggilnya itu. Tapi Imam Eli mengatakan kalau Imam Eli tidak memanggilnya. Terus kejadian tersebut terulang sampai 3 kali. Dan Imam Eli kemudian sadar, bahwa itu adalah panggilan Allah. Akhirnya, Imam Eli meminta Samuel untuk tidur kembali. Tetapi jika terdengar panggilan itu kembali, Imam Eli meminta agar Samuel mengatakan, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar." Apakah benar itu Tuhan? Jika iya, apa ya maksud Tuhan bagi Samuel? Oke, suara Kak Astrid kedengeran kan ya? Aman gak sih?
Kalau amat coba lambain tangannya. Oke. Nah, tadi itu ceritanya tentang Samuel. Ternyata Samuel sudah lahir dan dia sudah di Ibu Hana sudah memberikan kepada Tuhan. Jadi dia melayani di bait Allah. Nah, selanjutnya apakah benar yang Samuel dengar itu adalah suara Tuhan? Kalau iya, apa ya maksud Tuhan bagi Samuel? Itu akan bersambung di besok hari. Jadi adik-adik semuanya dan kakak-kakak semuanya bisa dengarkan di besok hari. Oke. Nah, sekarang inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Ya, apakah itu? Karena kita akan I Award, yaitu yang I Award yang kedua. Ada yang tahu judulnya apa? Temanya apa? Yaitu Steps to Jesus. Nah, sebelum Kak Astrid kenalin siapa kakak instrukturnya, Kak Astrid mau adik-adik semuanya persiapkan barang-barang, alat, dan bahan yang harus dipersiapkan yang udah di-share. Nah, coba tunjukin mana kertas HVS-nya atau kertas folionya bebas, satu lembar mana, coba Kak Astrid mau lihat. Oke, mantap. Guntingnya mana, coba guntingnya. Lemnya mana lemnya? Oke, dan adik-adik semua udah inget kan untuk menggambar kaki, dua kaki, kiri dan kanan di kertasnya? Udah? Nah, kalau gitu, kalau adik-adik semuanya sudah mempersiapkan, sudah siap nih ya di depan adik-adik, kalau gitu Kak Astrid perkenalkan dulu deh, siapa sih kakak instrukturnya? Nah, kakak instrukturnya itu adalah Kak Hilda. Nah, Kak Hilda ini dari mana asal jemaatnya? Dari Teratai Pal 2 Manado. Dan juga daerahnya dari daerah Conference Manado dan Maluku Utara. Nah, kalau gitu kita panggil aja deh Kak Hildanya. Kita sama-sama lambain tangan ya. Siap? 1, 2, 3. Kak Hilda. Mana nih Kak Hilda? Oke. Nah, ini dia. Bisa dengar suara saya? Bisa, Kakak. Nah, ini dia adik-adik semua, Kakak instrukturnya. Yeay. Dipersilahkan Kak Hilda ajarin kita apa sih Steps to Jesus itu? Dipersilahkan. Oke, terima kasih adik-adik yang pintar. Walaupun di masa liburan, tetap masih ingin belajar. Oke. Kakak ingin share ya. Oke, apakah sudah terlihat? Aman-aman, sudah terlihat. Oke. Kak Astrid tadi pertanyaannya apa steps to Jesus? Oke, kalau kemarin, kalau step itu, kalau kakak tahu hanya begini. Apa itu Kak Astrid? Nah, langkah-langkah. Langkah-langkah kepada Yesus. Oke, sudah boleh mulai? Halo. Silahkan Kakak. Oke, mari. Tadi terima kasih Kak Astrid sudah menanyakan persiapan dari I Award Steps to Jesus. Yang pertama yang sudah disiapkan lebih dahulu adalah menggambar kaki adik-adik kiri dan kanan. Dan kaki kiri itu dituliskan ayat hafalan, teristimewa ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Sementara kaki kanan dituliskan komitmen atau perjanjian. Kalau belum ditulis, nanti sebentar kita akan tulis, tapi sekarang kita fokus dulu. Dan kedua, pastinya tadi kakak sudah lihat, semua sudah mengangkat kertas satu lembar. Kemudian kakak sudah lihat guntingnya. Oke, terima kasih. Kalau sudah siap, kita akan melihat. Jadi fokusnya kalau I Award ini Steps to Jesus, dikhususkan adik-adik yang sudah di kelas Helping Hand.
tapi tidak menutup kemungkinan kepada mereka juga yang di builder atau pembangun. Jadi, mari kita mulai. Setelah adik-adik atau kita menyelesaikan akan pembelajaran ini, Steps to Jesus, ada 6 hal yang adik-adik akan ketahui. Yang pertama, memahami langkah-langkah menuju keselamatan. Kedua, mendiskusikan dengan orang dewasa 4 cerita Alkitab tentang pertobatan dan keselamatan. Ketiga, adik-adik bisa menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Ada juga ayat-ayat penunjang di sini, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi yang kakak mau tekankan hari ini, pada sore hari ini, adik-adik hanya fokus di Yohanes 3 ayat 16 saja. Dan keempat yang adik-adik akan ketahui bahwa adik-adik akan memiliki saat teduh yang teratur bersama Yesus. Dan kelima, adik-adik bisa membuat pilihan pribadi untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan keenam, mendiskusikan keputusanmu dengan orang tua atau pembina. Mungkin adik-adik bilang, kenapa yang lain tidak jelas ya? Sengaja kakak tuliskan tidak jelas karena yang belum jelas itu akan diperjelas oleh kakak-kakak pembina di jemaat atau di sekolah adik-adik, ataupun akan dijelaskan oleh orang tua atau kakak dari adik-adik yang manis, yang ganteng. Jadi, yang kita akan pelajari, yang mau dibicarakan saja adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama, dari Steps to Jesus, kita akan mempelajari langkah-langkah kepada keselamatan. Langkah-langkah kepada keselamatan. Di sini kakak siapkan 6 langkah kepada keselamatan. Oke, semoga tidak dalam penangkapan adik-adik, boleh ya, tidak terlalu cepat. Oke. Langkah yang pertama kita lanjut. Oke. Langkah yang pertama untuk langkah menuju keselamatan yaitu namanya dalam bahasa Inggris, adik-adik kan pintar ya. Pintar karena sudah kelas 4 kebanyakan. Oke. Langkah yang pertama adalah bahasa Inggrisnya God is love. Allah itu kasih. Tuhan Yesus Kristus itu kasih. Itu adik-adik bisa baca dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Walaupun tidak buka mikrofonnya, bisa membuka Alkitabnya dan membaca. Dan pasti ada yang sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16. Sebentar Kak Astrid sama kakak mau tanya. Kalau siapa-siapa yang sudah menghafalnya. Oke, jadi langkah pertama supaya kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus, kita harus mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah kasih. Oke, semoga sudah dicatat atau sudah dilihat di worksheet-nya ya,
untuk lembaran kerja. Kalau sudah ada, silakan dicatat bahwa langkah pertama menuju keselamatan adalah God is love. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu memiliki kasih sayang yang panjang, yang tinggi, yang begitu dalam, begitu luas kasih Tuhan Yesus itu. Oke, yang kedua. Langkah kedua, adik-adik boleh temukan langkah keselamatan kedua di dalam buku Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Nah, dalam buku Roma 3 ayat 23, di sana dijelaskan bahwa kita ini orang berdosa. Orang berdosa tidak luput dari dosa. Karena kita sudah terlahir di dunia yang penuh dengan dosa. Jadi, di sini langkah kedua, adik-adik harus mengetahui bahwa, menyadari bahwa kita semua, kakak, Kak Astrid, mama, papa, adik-adik semua, baik yang ada di Sulawesi, di Manado, di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, kita ini orang berdosa, penuh dengan dosa. Jadi kita, kalau kita ingin selamat, langkah kedua harus kita sadari, realize bahwa we are sinners. Kita ini adalah orang berdosa. Oke, jadi yang satu tadi, bahwa Allah itu kasih, kita harus tahu. Dan Allah itu mengasihi orang berdosa. Mengasihi orang berdosa. Makanya kita harus sadari bahwa kita ini tidak luput dari dosa-dosa. Karena kita orang berdosa. Yang ketiga, langkah yang ketiga, itu terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Dia muncul lagi Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Di sana konteks dari ayat Yohanes 3 ayat 16 bahwa di sana ditekankan juga kita harus percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan kita semua. Walaupun kita sudah berdosa, walaupun kita dalam dunia yang berdosa, Yesus, kita percaya bahwa Yesus itu dapat menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Yesus itu begitu besar kasih-Nya. Di ayat hafalan sebentar yang adik-adik akan hafalkan, kakakmu dengar kalau siapa yang lancar menghafalkannya. Baik itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kakak senang kalau ada yang bisa menghafalkan dalam bahasa Inggris. Oke, jadi langkah ketiga, kita mau menuju kepada keselamatan, yaitu kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dapat menyelamatkan kita semua. Oke, dapat menyelamatkan kita semua. Itu terdapat di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 3 ayat 16. Mungkin saja ayat ini menjadi ayat kesukaan dari adik-adik semua. Karena ini adalah ayat favorit kebanyakan orang. Oke, jadi langkah pertama, God is love, Allah itu kasih. Langkah kedua, bahwa kita harus menyadari kita ini orang berdosa. Tetapi walaupun orang berdosa, kita harus percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan kita. Itu langkah ketiga.
Bagaimana langkah keempat? Mari kita lihat. Langkah keempat itu ditulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Wow, banyak buku Yohanes ya. Kakak mungkin senang dengan Yohanes, jadi kakak senang kutip di buku Yohanes agar supaya adik-adik tidak lupa bahwa langkah menuju keselamatan itu kebanyakan terdapat di dalam Perjanjian Baru di buku Yohanes. Teristimewa Yohanes 3 ayat 16. Langkah keempat kita menuju keselamatan yaitu keselamatan itu hadiah. Keselamatan itu hadiah dari Tuhan Yesus yang penuh kasih. Wow, hebat ya Tuhan itu. Tuhan Yesus itu walaupun kita berdosa, Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi orang berdosa. Oleh sebab itu, Dia menghadiahkan keselamatan. Jadi puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang kaya, murah, dan Dia baik sekali. Sehingga Dia memberikan kita keselamatan. Jadi salvation is the gift of God. Itu langkah keempat, kita menuju kepada keselamatan. Tinggal 2 langkah lagi. Semoga adik-adik masih ingat langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, walaupun masih pikir-pikir, kakak mau ulang lagi ya. Langkah pertama menuju keselamatan, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih sayang. Yes, Dia itu love. Penuh kasih sayang Tuhan Yesus ya. Oke. Dan langkah kedua, kita harus menyadari bahwa kita orang berdosa. Ya, kita harus menyadari bahwa kita orang berdosa. Dan langkah ketiga, bahwa kita boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan keempat, kenapa Tuhan Yesus boleh selamatkan kita? Karena Dia memberikan hadiah keselamatan kepada kita. Tuhan itu baik sekali. Oke, langkah yang kelima. Mari kita lihat, apakah langkah yang kelima? Langkah yang kelima, kalau kita sudah diberikan keselamatan oleh Yesus Kristus, maka kita harus tiap hari, kita harus dibaptiskan oleh air dan Roh Kudus. Oke, dibaptiskan oleh air dan Roh Kudus. Ini dicatat di dalam Yohanes lagi. Ya, Yohanes kembali. Yohanes 3 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh. Di sana diceritakan seorang yang datang tengah malam kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia mau tanyakan bagaimana supaya dapat hidup yang kekal. Yesus katakan, gampang. Ada langkah-langkah yang kamu harus ketahui. Dan terakhir, bukan terakhir ya, ini baru langkah kelima. Langkah kelima, kita setiap hari harus dimandikan atau dibaptiskan dengan Roh Kudus.
Oleh sebab itu, ada tuntutan di dalam Steps to Jesus ini, kita harus belajar ibadah pagi dan petang bersama orang tua. Jadi ada hubungan yang sangat erat dengan Tuhan Yesus melalui ibadah pagi dan petang. Dan juga ibadah personally, ibadah sendiri, baca Alkitab, kemudian minta Roh Kudus supaya terangkan itu di dalam kehidupan kita. Jadi langkah kelima, adik-adik dan kakak-kakak semua harus dibaptiskan oleh air dan Roh Kudus. Mungkin adik-adik bertanya, saya belum dibaptiskan dengan air. Gampang, ada waktunya Roh Kudus akan berbisik, hai adik, siapa ya? Boleh disebutkan. Contoh, adik Melvin. Sekarang waktunya adik Melvin akan dibaptiskan oleh air. Roh Kudus akan berbisik. Mungkin dia akan ke adik Aurora. Adik Aurora, sekarang waktunya adik Aurora akan menerima baptisan. Jangan khawatir adik-adik, pasti Roh Kudus akan berbisik kapan waktunya adik-adik mau dibaptiskan melalui air. Tetapi sekarang walaupun belum dibaptiskan melalui air, adik-adik akan menerima baptisan Roh Kudus melalui ibadah pagi dan petang dengan orang tua atau kakak atau siapa saja, oma, opa, tante, om, dan sebagainya, atau dengan guru di sekolah. Oke, itu tahap yang kelima supaya kita mendapatkan keselamatan. Nah, tahap terakhir, apakah itu? Wow, di Yohanes juga dicatat di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 11 bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Jesus is our Savior. Jesus is our Savior. Yesus itu adalah penyelamat kita. Lengkaplah sudah 6 langkah menuju keselamatan yang sudah diuraikan. Oke, mengejar waktu ya. Kak Astrid masih berapa menit waktu saya? Masih ada 10 menit lagi, Kak. Masih banyak, kayaknya 15 menit lagi masih bisa deh. Oke, Kak Astrid, saya mau maju supaya kita jangan ketinggalan. Jadi jangan lupa ya adik-adik, yang 3 tadi sudah dibahas dan sedang dibahas, dan yang kurang jelas itu nanti dibahas dengan pembina ya. Oke, sekarang Kak Astrid, bolehkah Kak Astrid melihat tangan-tangan yang lebih dulu angkat? Terserah dia adik perempuan atau adik laki-laki yang bisa menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Wah, Kalau sudah ada banyak yang pakai fitur raise hand tuh, Kakak. Bisa dipilih aja, Kak, salah satunya bebas. Banyak tuh adik-adiknya udah pada semangat, Kakak. Iya. Kak Astrid, boleh pilihkan? Coba, Kak Astrid mau lihat ini yang namanya Marvel. Marvel ZL. Coba ya. Mana kok hilang? Ini dia. Nah, ini dia Kakak. Oke. Silakan adik Marvel. Adik Marvel, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Adik Marvel boleh di-unmute ya. Oke, bisa tuh. Oh, bisa. Adik Marvel pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Yohanes 3 ayat 16. Indonesia. Oh, oke. Whatever. Silakan Indonesia. Yohanes 3 ayat 16.
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, great job, Marva. Pintar banget, Kak Astrid. Tidak salah Kak Astrid pilih ya. Wow, sekarang Kak Astrid boleh lihat yang adik-adik yang kalau orang Nado bilang cewek-cewek yang cantik. Yes, boleh satu pilih. Boleh. Dikasih pilih ya. Kasih langsung spotlight aja deh. Nah, ini dia dari DKKT Agape Muselin. Oke, silakan adik Mozelin. Adik Mozelin mau hafal yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Oh, great job. Wow. Silakan adik Mozelin. John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Masih ada terusannya? Cuma sampai situ? Oke. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Aduh, puji Tuhan. Adik Mozelin yang pintar. Aduh, puji Tuhan Kak Astrid. Memang Kak Astrid pilihannya mantap. Abdol pilihannya. Kakak share screen lagi ya. Share screen lagi, kita lanjutkan dengan mungkin kita akan tiba di, sudah lihat ya, sudah bisa lihat? Kakak punya? Sudah ada Kak, sudah aman. Sudah, oke. Terima kasih adik-adik yang pintar. Pasti yang tidak belum terpilih karena mengingat waktu, pasti mereka sudah hafal ya Kak Astrid? Iya, pasti Kakak. Kan di sini adik-adik adventurernya pinter-pinter loh ternyata Kakak. Betul, sudah dibuktikan tadi. Oke, sekarang mana kertasnya? Oke, kertasnya. Sekarang sudah ada kertasnya. Oke, kertas 1 lembar. Ya, tidak kelihatan ya. Oke, jadi kertas 1 lembar ini pernah buat pesawat ya? Waktu masih masih pernah buat pesawat pasti. Oke, kertas ini Kak Astrid boleh bantu juga ya? Oke, siap Kakak. Oke, ini dilipat diagonal ya, membentuk segitiga. Kak Astrid seperti ini. Bisa lihat ya Kak Astrid. Oh, oke. Ya, seperti membuat pesawat. Oke. Oke, kalau sudah yang lain begini, ikutin ya. iya, adik-adik ikut. Kemudian lipat lagi, jadi masih segitiga. Tapi segitiganya seperti gambar rumah ya, Kak Astrid. Oke. Sudah. Kalau sudah begini, seperti rumah, nanti dibantu oleh orang tuanya ya. Dilipat lagi 2. Dilipat lagi ya. Dilipat lagi seperti ini. Hampir jadi pesawatnya. Apakah dia mau jadi pesawat? Jadi dilipat lagi ya. Dilipat 2. Oke. Kalau sudah, kita akan bahagi 3.
Kalau kelas 4 semua sudah pintar bahagia. Dibahagi 3 sama besar ya. Jadi saya ukur begini dulu, baru segini. Tidak juga terlalu harus ukur sampai sentimeter, tidak Kak Astrid. Yang penting bisa bahagi 3. Oke, kalau sudah dilipat lagi karena dibagi 3 ya. Oke. Sudah ya. Kalau sudah, tanda lipatan itu, semoga bisa lihat. Tanda lipatan itu mau digunting, Kak Astrid. Oh, boleh ditunjukin lagi, Kakak? Masih Oh. ada yang bingung, ternyata nggak kelihatan Oh, lipatannya oke. gimana. Oh, seperti itu ternyata. Iya, Kak Astrid. Jadi 1, 2, 3, jadi 3. Gitu lipatnya ya. Jadi 3 ya. Jadi dilipat dulu yang ini, terus lipat lagi. Hanya mau tandai di mana mau guntingnya. Oke, boleh Kakak. Guntingnya di mana tuh kira-kira? Oke, di tanda lipatan ya Kak Astrid. Oke, saya mau gunting dari sini lipatan yang paling pendek. Boleh ya adik-adik mengikuti. Oke, ya sudah. Saya sudah gunting satu bagian pertama. Saya mau gunting lagi bagian kedua supaya menjadi 3 bagian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal. Yes. Wah, Kakak ternyata banyak yang komen nggak bisa kelihatan, Kakak. Karena Oh. share screen-nya ngalangin nih, jadi nggak kelihatan tuh. Oh, I'm Jadi mereka sorry, Kak. bingung. Kak, Gimana? saya stop screen. Maaf Iya, adik-adik, saya belum stop screen. Banyak yang chat ke Astrid nih, Kakak. Aduh, nggak Oh, ngerti, kasihan. kelihatan. I'm sorry. Ya, tadi Kak Astrid memang manusia berdosa ya. Iya, betul. Gak apa-apa ya, kita ulang bersama ya. Boleh. Kak Astrid pintar, Kak Astrid. Kak Astrid, ayo Ya. dicontohkan lagi. Oh iya, boleh nih. Tunggu nih, Kak Astrid. Nah. Matiin virtual background-nya dia. Iya, betul. Biar kelihatan. Nih, Betul Kak Astrid. Ya. jadi pertama, seperti ini kan Kakak ya. Betul. Nah, lalu kita lipat segitiga kayak gini. Iya. Terus? Satunya lagi juga. Iya. Oke. Biar nanti kita jadiin kayak rumah-rumahan deh. Mantap. Dibalik. Gitu. Terus ya. dilipat lagi 2. Sip. Sesudah itu dilipat. Yes. Ini. Sep. Betul kan Kakak ya? Aha. Lalu, Oke. udah belum nih adik-adik? Oh, masih ada yang belum Kakak ternyata. Ya, ditunggu. Kak Astrid terlalu pintar. Nih. Ketinggalan adik-adik di Wah, rumah. masih ada yang bingung ternyata. Ini kita mau buat pesawat kan Kakak ya? Jadi kayak kita mau buat pesawat aja ya? Oke, sudah ternyata. Masih ada tahap berikut. Mau lihat apa yang terjadi dengan bentukan ini. Oke. Nah, udah dibuat kayak gini kan, dibagi 3 ya Kakak ya? Ya, betul. 1, 2, 3. Nah, Yes. sip. Jadi ada 3 garis. Supaya gampang Kak Astrid mengguntingnya. Oke. Yang sudah selesai silakan digunting. Yang sudah ditandai itu digunting. Wah, ada yang bilang pelan-pelan Kak Astrid punya aku jadi hancur katanya. Gak apa-apa, bisa. Pelan-pelan Kak aja. Astrid. Wah, Kakak udah ada yang bisa loh ini, udah ada yang Oh, dibilang. bagus. Wah, Nanti diulangi keren lagi ya. banget. Oke, Jadi boleh jadi sekarang Kakak yang guntingnya gimana? Ajarin dong. oke, Kak Astrid, Ya, yang tanda lipatan digunting. oke. Tunggu, gunting saya hilang. Kalau boleh ini diloncatkan ke Astrid, saya boleh kasih loncat gunting saya. Oke, sudah. Nah, Oke, great job Kak Astrid. Silakan Kak Astrid mengguntingnya. gimana tuh?
Kakak. Oke, yang ditandai. Semuanya digunting. Iya, yang maksudnya yang dilipat tadi. Iya, betul. Ini ya. Astrid, betul. Yang pendek dulu. Silakan. Sampai habis, Kakak. Sampai habis, sampai dia putus. Supaya dosa-dosa. Oke, satu bagian udah. Oke. Diletakkan dulu Kak Astrid. Kemudian lipatan kedua. Lipatan kedua. Yes. Sampai habis lagi ya, Kak ya? Betul. Dilepas lagi. Oke, yes. sudah. Kak Astrid, apakah itu mau jadi pesawat? Coba dibuka, hati-hati. Tadi kita sudah belajar. Wah, keren sekali, Kakak. Pintar Kak Astrid. Jadi apa ini? Ayo adik-adik jadi apa? Ayo, ada. Ternyata dia jadi salib. Cross. Oke. Kakak pakai. Kakak. Dari pesawat bisa jadi salib, keren banget. Betul, karena walaupun kita orang berdosa kan, Yesus itu penuh kasih. Dia bisa memberikan keselamatan, jadi gift kepada kita. Oke. Tapi jangan dibuang yang digunting-gunting tadi. Diapain, Kak? Nyaris aku mau buang loh. Coba dibuka, kemudian coba cari, disambung-sambung ya kertasnya. Kemudian cari huruf H. H, bagaimana ya H yang kemarin? Oh, H begini ya kemarin. H. Oke, H. Anes ya. H. Oh, begitu. Oh, Kak Astrid. Bentar. Cari huruf H, baru huruf E, baru huruf L, double L. Begini ya L ya kemarin. Oh, jadi coba. Kayak gini ya, Kak ya. Kak Astrid sudah dapat L double-nya. Mana huruf H-nya Kak Astrid? Hanya hancur. Oh, enggak apa-apa. Disambung-sambung. Coba cari huruf Tadi H. apa aja hurufnya, Kakak? Coba ulang. Pertama huruf H, kedua huruf E, ketiga huruf L, keempat juga L. Kemana ya punya Astrid ya? Kalau digabung-gabungin gini nih. Yes, boleh. Oke, Kak Astrid sudah dapat H. Semoga juga adik-adik di rumah sudah dapat H-nya ya. Itu. Jangan dicampur lagi karena itu sudah dibuat. Sekarang cari yang huruf E. Disambung-sambung. Selanjutnya E. Boleh. Yes. Terus. Selanjutnya L. Sama L. Oh, pintar. Saya mau share screen ya, Kak Astrid. Oke, Kakak, silakan. Supaya adik-adik bisa melihat. Oke. Tadi yang hancur begini seperti adik-adik katakan, punyaku hancur. Memang hancur. Karena kita orang berdosa seharusnya hancur. Tapi Tuhan Yesus itu baik kan? Mengaruniakan keselamatan. Sehingga walaupun tadinya imanahe hanya ya. Oh, saya ketinggalan hanya. Oh, Kak Astrid, saya ketinggalan hell itu. Kak Astrid tahu hell-nya? Apa artinya hell, Kak Astrid? Neraka. Dia bukan sih neraka. Betul, Kak Astrid. Ternyata keren banget. Kalau orang berdosa itu masuknya ke neraka. Tapi puji Tuhan tadi, yang dari pesawat kita bisa bentuk jadi salib. Karena keselamatan itu hadiah dari Tuhan Yesus. Walaupun kita ke neraka, tadinya sekarang boleh dapat hidup. Selamat. Makanya adik-adik juga dari hell itu bisa bentuk L ada I juga, ada F, ada E juga. Bisa bentuk life.
Jadi walaupun kita orang berdosa karena Yesus itu Maha Kasih, Dia mengaruniakan keselamatan. Dia berikan keselamatan sehingga kita boleh hidup, tidak ke hell, tidak ke neraka. Nah, dari huruf-huruf dari kertas juga yang tadi yang hancur, kalau kita sudah hidup, sudah menerima keselamatan, tugas kita, Kak, harus jadi terang. Itu light ya. Oke. Mungkin nanti dipelajari, saya lupa kasih linknya dari YouTube. Adik-adik juga boleh lihat di YouTube. Mau jadi apa? Nanti ya saya lupa share ya. Oke. Masih ada waktu, Kak Astrid? Kita punya 3 menit tersisa lagi, Kak, sebelum kita tutup. Jadi komitmen ya. Oh, sorry. Oke. Memang jam saya sudah mengatakan sudah waktunya. Terakhir, kita akan membuat komitmen. Jadi, kertas yang Kak Astrid ada gambar kaki Kak Astrid. Saya gambar tapi ya mungkin tidak sebagus gambar adik-adik. Mungkin 3 menit Kak Astrid boleh lihat gambar yang ditunjukkan di screen adik-adik. Saya share stop screen. Coba lihat Kak Astrid. Boleh lihat gambar dari adik-adik, gambar kakinya. Iya, coba kita lihat ya. Mana nih adik-adik semua gambar kakinya? Oke. Wah, ini Kak Asid mau spotlight satu nih, bagus nih, lihat kakak. Oh, silakan. Wah, dia udah gambar kakinya besar. Pasti dia sudah, belum ditulis. Atau ada lagi yang sudah ditulis. Kayak ini di bawahnya ditulisnya. Great job, mantap. Ini ada lagi nih kakak. Wow. Aduh, pintar-pintar. Ternyata mereka rajin, Kak Astrid. Apa yang dimintakan mereka buat. Ternyata mereka bisa mendapatkan pemberian dari Tuhan Yesus, keselamatan. Wow, pintar-pintar adik-adik pada sore hari ini. Jadi, biarlah langkah-langkah menuju keselamatan itu bisa kita ikuti. Ada 6 ya. Ada 6. Dan kita sudah menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Cukup. Tapi yang lain nanti diteruskan oleh kakak-kakak pembina, orang tua, ataupun guru-guru di sekolah, Kak Astrid. Demikian. Kak Astrid. Oke, sudah ya. Mantap sekali kakak. Luar biasa. Di sini kita belajar nih. Dari pesawat tiba-tiba jadi salib. Ternyata kita tuh penuh kasih karunia dari Tuhan sehingga kita bisa diselamatkan. Oke, kalau gitu kita sama-sama bilang terima kasih Kak Hilda pakai bahasa isyarat yang kemarin, masih ingat? Terima kasih, terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Kak Hilda. Tuhan memberkati. Yeay, luar biasa banget. Itu dia tadi udah banyak banget tuh step to Jesus. Ingat, adik-adik semuanya harus ingat dan hafalkan. Oh, seperti ini ya. Jadi kalau lain kali, mungkin di teman-teman di sekolah kita bisa kasih tahu, teman-teman aku bisa buat pesawat terus tiba-tiba jadi salib loh, bagus banget. Boleh di-share ke teman-teman lainnya. Ya Kak Hilda ya? Oke. Benar, karena harus jadi terang kan? Harus Betul. jadi terang. Beritakan kepada teman-teman yang lain. Iya, betul banget. Jadi kita memberitakan kepada teman-teman yang lain seperti itu. Ih, keren banget. Nah, itu dia tadi I Award kita hari ini, Steps to Jesus. Nah, sebelum kita tutup, Kak Sid mau kasih pengumuman dulu. Pengumumannya adalah besok masih ada I Award lagi. Spesial juga sama seperti kemarin dan hari ini. Besok akan dibawakan oleh Kak David Zebedeus. Tentang apa ya? Prayer Warrior. Wah, keren banget. Nah, kalau gitu, kita akan menutup acara kita hari ini. Kak Asid minta kesediaan dari Kak Hilda. Boleh untuk bawa doa tutupnya ya.
Oke, mari adik-adik kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih untuk hadiah bahwa Engkau begitu sayang kepada kami. Oleh sebab itu kami berkomitmen untuk memberitakan, membawa terang kepada teman-teman kami, kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami, dan kepada siapa saja yang kami temui, supaya mereka juga mendapatkan hadiah terindah dari Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Hilda. Nah, sekarang kita mau foto bersama. Sekarang buka dulu kameranya, tunjukin muka ganteng cantiknya. Kakak panitia standby ya. Nah, tapi sebelum kita foto bersama sambil kita menunggu teman-teman semuanya buka kameranya, Kasih mau kasih tahu pengumuman. Habis ini kita ada acara lagi di mana? Di Hope Channel. Emang ada apa ya? Ada banyak banget energizer, ada games, ada kuis, ada apa ya? Pokoknya banyak banget, bagus banget. Jadi jangan lupa jam berapa ya? Jam 5.17. Nah, jam 5 WIB waktu Indonesia Barat. Teman-teman, adik-adik semuanya udah harus standby di Hope Channel-nya. Oke, jangan sampai kelewatan karena di situ ada banyak banget dan kuisnya bagus loh. Mungkin ada hadiahnya kayak Kasih nggak mau kasih tahu. Adik-adik harus nonton sendiri, oke? Nah, yes, hari ini mulainya nanti setelah ini kita boleh istirahat dulu, habis itu nanti kita ikut di Hope Channel. Nah, untuk besok kita mulai di jam yang sama ya, jam 15 WIB atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat, oke? Jangan lupa datang tempat waktu lagi ya, kayak tadi Kasih bahagia banget, adik-adik semuanya luar biasa. Nah, Kasih juga mau kasih tahu, kan ada worksheet nih. Nah, worksheetnya itu adalah kebijakan jemaat masing-masing ya. Bebas mau lanjutin atau mau enggak. Kenapa sih? Karena ingat, iAward ini yang Ikampore dan Adventurer Day buat ini itu adalah hanya pendahuluan aja. Jadi, boleh dilanjutin kalau misalnya adik-adik semuanya mau dapet pinnya atau badge-nya kayak gitu ya. Boleh bilang kakak pembina, lanjutin dong. Aku juga mau dapet pinnya sama fiskalnya. Nah, bisa ya. Oke. Jadi, boleh di-download buat dikerjakan dan disesuaikan dengan jemaat masing-masing. Terus untuk sertifikatnya gimana Kak Astrid? Nah, ternyata sertifikatnya itu nanti bisa di-download atau dibagikan pada hari terakhir acara. Oke? Jadi nanti di terakhir acara pasti akan ada sertifikatnya. Jadi tidak perlu khawatir, oke? Nah, Kasih dong ngomong banyak nih. Sekarang masih ada yang belum buka kameranya dong. Kita mau foto loh. Nah, oke. Tunjukin muka gantengnya, muka cantiknya mana kita mau foto ya. Boleh nih kakak panitia, kira-kira ada berapa lembar ya hari ini ya? Kayaknya banyak banget deh. Ya boleh kita foto untuk mendokumentasikan iAward hari ini, Steps to Jesus. Oke nih, udah siap. Kayaknya Kak Hilda, kita fotonya boleh tunjukin salibnya ya? Atau tunjukin tulisan live-nya. Bebas, pokoknya tunjukin hasil kreasinya masing-masing, oke? Betul. Nah, oke. Sip. Nah, boleh nih kakak panitia, kita sudah siap. Boleh difoto langsung. Oke, siap-siap ya. Senyum ya semuanya. Tahan senyum. Oke, sebentar. Wah, ini ada berapa nih? Ya aku nih, ada 10 lembar. Wow, banyak. Satu lembarnya 50. 50 peserta ini satu lembarnya. Oke, kalau gitu kita tahan senyumnya 15 kali ya. Oke, kakak. Siap ya. Tahan. 1, 2, 3. Lembar pertama, 1, 2, 3, senyum. Oke, lembar kedua. 1, 2, 3, senyum. Lembar ketiga. 1, 2, 3, senyum. Lembar keempat.
Siap-siap ya. 1, 2, 3. Senyum. Masih tahan ya senyumnya ya. Lembar kelima, 1, 2, 3, senyum. Mantap. Lembar ke-6, 1, 2, 3. Lembar ke-7, 1, 2, 3. Lembar terakhir, lembar ke-8, 1, 2, 3. Oke, sudah semua, Kak. Oke, yeay. Terima kasih banyak. Oke, Kak Cid mau ingetin ya. Nanti yang di Hope Channel itu nggak lewat Zoom ya. Jadi teman-teman bisa langsung nonton aja lewat YouTube, Facebook, atau lain-lainnya, oke? Nah, kalau kelasnya seperti biasa, kita lewat Zoom, tapi besok, oke? Nah, ingat ya adik-adik semuanya boleh istirahat dulu. Nanti kita kembali bertemu di Hope Channel. Kita akan melanjutkan kegiatan iCampore dan Adventure Day hari ini. Oke, kalau begitu. iAward hari ini selesai sampai sini. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Boleh nih, dikeluarin suaranya. Boleh, ayo. Saling nyapa-nyapa. Hai. Mantap. Dadah. Bye. Masih guys ya, Tuhan berkati. Bye.